Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas seputar bagaimana cara berinteraksi dengan database menggunakan framework Laravel. Jadi pada pertemuan sebelumnya, kita sudah coba bagaimana cara mengirim data secara statis. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba menampilkan data secara dinamis. Nah, pada framework Laravel, ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi ke database. Kalau kita coba lihat di dokumentasi resminya, kita coba lihat di sini ada 3 metode ya. Di bagian database, ada kita pakai yang namanya raw SQL, ada yang namanya query builder, dan ada yang namanya Eloquent ORM. Nah, kita akan coba praktekkan satu persatu raw SQL itu seperti apa, query builder itu seperti apa, dan Eloquent ORM itu seperti apa. Nah, sebelum itu, Laravel itu juga ada support 4 database-nya di situ ya. Ada MySQL, ada Postgre, ada SQLite, sama kita coba lihat di sini. Ada SQL ini ya, ada MySQL, ada PostgreSQL, ada SQLite, sama SQL Server. Jadi kalau kita pakai framework Laravel ini, ketika kita beralih database, katakanlah sebelumnya kita pakai MySQL, ternyata kita ganti jadi Postgre, maka jangan khawatir, kita hanya tinggal rubah di bagian konfigurasinya saja, maka langsung otomatis jalan aplikasi kita. Jadi kalau kita pakai PHP natif, banyak sekali coding yang harus kita rubah. Tapi kalau kita pakai framework Laravel ini, kita tidak perlu terlalu banyak yang harus kita ubah. Hanya tinggal mengganti konfigurasi di bagian database-nya saja. Kita mulai pertama, kita lihat di manakah cara kita untuk melakukan konfigurasi database-nya. Di framework Laravel itu ada folder bernama database. Bukan database ya, di dalam folder config ya. Bukan di database ini beda lagi nih. Kita masuk ke konfigurasi karena kita ingin konfigurasi ya interaksi kita ke database kita, maka ada di folder config. Nah, sini ada file bernama database. Kita bisa ganti di sini. Hanya saja sebelumnya kita sudah belajar tentang file env. Jadi semua konfigurasi kita konfigurasi di file env saja. Nih, kita coba jalankan file env saja. Jadi ini kita tutup. Database-nya kita tutup, kita konfigurasi di file env saja. Di bagian mana? Di bagian ini dia, DB connection tadi. Kalau kita pakai MySQL, kita ganti MySQL. Kalau kita pakai Postgre, tinggal kita ganti jadi PostgreSQL di sini ya. Jadi lebih mudah, lebih gampang ketika kita beralih penggunaan database kita. Nah, di sini ada yang mesti kita perhatikan, ada namanya DB host 127 ini nama IP ya, IP lokal kita. Jadi kita bisa menggunakan database di komputer yang berbeda atau di server yang berbeda. Tinggal kita kasih, kalau komputer database servernya itu berbeda, tinggal kita kasih nama IP-nya di sini, misalnya 192.168.40.1 misalnya, 40.2. Jadi dia akan mengambil database 192, maka dia akan mengambil database dari server di komputer ini 192.168.40.2. Nah, itu tergantung kita apakah database-nya itu sama dengan server untuk coding Laravel-nya atau dibuat terpisah. Ya, itu tergantung kita. Jadi konfigurasinya tinggal di bagian DB host ini. Karena ini di satu server database-nya, kita pakai localhost saja. 127 ini IP yang mengarah ke server kita sendiri atau biasa disebut dengan localhost ya. Untuk port di database-nya ada 3306. Nah, kalau Postgre akan beda lagi port yang digunakan. Cuman kali ini kita pakai yang MySQL saya dulu. Selanjutnya nih, nama database kita. Nama database kita kasih nama adalah perusahaan misalnya. Perusahaan. Database username-nya root, karena di SAM ini username-nya default-nya adalah root, password-nya adalah tidak ada. Tapi bagi yang install sudah ada passwordnya, silakan dimasukkan password, ataupun username-nya tidak root lagi, bisa disesuaikan saja sesuai dengan kondisi kita. Tapi di sisi kalau produksinya memang tidak disarankan hanya root dan passwordnya tidak ada ya. Pastikan passwordnya ada. Nah, karena untuk latihan saja di sini makanya kita biarkan kosong sesuai dengan default dari SAM-nya tadi. Ini perusahaan. Nah, karena sudah berhubungan dengan database, maka kita harus buat nama database terlebih dahulu. Di sini kita deklarasikan namanya adalah perusahaan. Maka kita harus buat dulu nama database kita adalah perusahaan. Kita coba jalankan tadi dulu. Ini tadi ya.
Kita coba buat database kita pakai PHP MyAdmin di sini. Kita buat database. Kita buat nama database kita adalah perusahaan. Perusahaan. Kita enter. Seperti ini. Nah, agar kita bisa tahu apakah kita bisa menampilkan data ya. Berarti kita buat suatu tabel dulu atau kita buat sebuah tabel dulu ya. Nama tabel kita adalah pelanggan misalnya seperti ini, pelanggan. Kita punya 2 field saja di sini. Jadi tabel pelanggan, 2 field saja kita go-kan di sini. Terus kita pilih ID, kita buat ID pelanggan seperti ini. Terus kita buat lagi nama pelanggan. Kita jalankan dulu. Kita value-nya seperti ini. Terus ini kita kasih auto increment saja agar ID-nya otomatis ya. Ini panjang karakternya ada 50. Baru kita klik save. Nah, kita cobakan insert 2 buah data saja ya. Kita coba buat 2 buah data. Windows ini satu lagi STMX. Kita go kan. Nah, sekarang kita sudah punya 2 data. Nah, bagaimana cara kenapa ini varchar, kenapa ini integer? Nah, itu ada di pembahasan di pemrograman database-nya. Jadi diharapkan sudah paham cara pembuatan database di sini. Nah, kita coba pakai koneksi ke database-nya menggunakan raw SQL. Jadi kita buat dulu satu controller baru lah ya. Kita buat satu buah controller baru. Kita kasih nama pelanggan controller. Jadi PHP. Ini kita kasih PHP artisan Mac controller. Kita kasih nama controller kita adalah pelanggan. Pelanggan controller. Satu saja seperti ini dulu. Tidak pakai min R saja. Biar lebih pendek saja dulu. Terus kita kasih route-nya get di situ ada ngasih ke pelanggan raw ya. Kita buat pelanggan raw. Terus jangan lupa ke pelanggan controllernya panggil class. Setelah itu metodenya ya kita buat metode index saja. Nah, jangan lupa di bagian atas juga ada pelanggan controllernya. Kita masuk ke bagian controllernya lagi. HTTP controller, kita masuk ke bagian pelanggan controller. Nah, di sini kalau kita ingin berkoneksi ke database pakai raw SQL, maka kita harus tambahkan di bagian controller kita use sini ya. Di bagian sini saja, di bagian bawah request ini use illuminate support ya. Terus facade dan kita kasih db seperti ini. Nah, di bagian ini kita buat fungsi baru nih, public function. Kita kasih tadi fungsinya adalah index ya. Kita buat index juga. Nah, kita buat variabel bernama pelanggan di sini. Ini tidak harus nama variabel pelanggan ya. Bisa kita kasih variabel bernama data, bisa saja. Kali ini kita kasih variabel bernama pelanggan. Terus db, kita kasih select karena kita ingin menampilkan data, maka perintahnya adalah select bintang from pelanggan seperti ini. Nah, berikutnya tentu ini kan sudah ini ya. Ini untuk pemanggilan ke database. Data yang sudah dapat kita simpan dalam sebuah variabel bernama pelanggan. Kita akan tampilkan, berarti kalau nampilkan berarti ke view ya. Return view, nama view kita kasih namanya pelanggan raw juga. Misalnya seperti ini. Pelanggan raw. Nah, kita simpan di dalam sebuah variabel bernama pelanggan. Atau kita simpan dalam sebuah variabel bernama data saja dulu, biar berbeda. Terus ini kita ambil datanya dari variabel bernama pelanggan. Jadi data pelanggan ini sudah dapat ya, karena dari select ya. Select ini harusnya dapat 2 buah data ya. Tadi kita insert 2 buah data. Terus kita kirim paketnya dalam bentuk variabel bernama data. Nah, sekarang kita coba tes di bagian view-nya. Kita buat sebuah view baru. Di bagian resource view kita buat di sini adalah pelanggan raw. Pelanggan raw.plate.php. Nah, kita for each kan, karena tadi ada 2 buah data, sebenarnya bisa tanpa for each juga ya. Cuman kita kasih for each ini perulangan, tadi kita
kasih data as baris. Nah, data ini dapat dari mana? Data ini dapat dari sini, variabel datanya. Selanjutnya kita buat sebuah variabel baru, bebas saja mau namanya apa. Dan jangan lupa kita kasih end for each. Berhenti perulangannya. Nah, kita kasih ini variabel baris. Baris ini dapat dari mana? Ini dia variabel yang kita buat namanya baris. Setelah itu nama field kita, tadi kita nama fieldnya adalah ID pelanggan sama nama pelanggan. Kita coba munculkan satu dulu, ID pelanggan seperti ini. Kalau kita coba jalankan, pelanggan row. Ini ada error. Katanya indeksnya does not exist ya. Kita coba cek dulu di sini. Oh iya betul, ada T ternyata ya. Jadi kita bisa tambahkan jadi tadi ya, karena bertambah ada T-nya di situ, makanya dia jadi error ya. Kalau kita coba jalankan lagi, nah baru muncul. Nah tadi data kita ada 2 ya. Kalau kita coba browse di sini ada ID pelanggan 1, ID pelanggan 2 di sini. Maka munculnya adalah 1 dan 2. Kita bisa munculkan kedua-dua fieldnya, kita tinggal tambahkan di sini. Kalau 2 berarti kita boleh seperti ini ya. Seperti ini juga boleh nih. Nama pelanggan seperti ini. Jalankan, boleh seperti ini. Atau mau kita gabungkan misalnya. Kita gabungkan. Kalau gabungkan itu harus ada tanda kutip seperti ini ya. Kalau kita ingin memanggil dari 2 field ya. Seperti ini. Nama pelanggan. Kalau satu field kita tidak perlu adanya tanda kutip. Tapi kalau ada 2 yang ingin kita tampilkan, maka kita harus kasih tanda kutipnya. Kutip 2 ya. Nah, ini dia. Muncul. Oke. Ini untuk yang RSQL. Jadi kita bisa menampilkan data menggunakan raw SQL. Cara yang kedua, kita menggunakan query builder. Nah, kita coba buat controller baru saja biar terlihat beda ya. Kita panggil pelanggan builder misalnya. Builder. Kita enter. Kita lihat di bagian web kembali. Kita buat dulu. Kita copy saja di sini. Pelanggan builder. Pelanggan builder. Ini kita ganti jadi pelanggan. Kita hapus dulu. Kita jadikan dia pemanggilannya pelanggan builder juga index. Jangan lupa di atas ini kita hapus saja biar lebih pendek saja. Yang tadi itu hanya berupa keterangan. Nah, pastikan di bagian atas juga sudah ada use app pelanggan buildernya. Nah, kita coba lihat di bagian pelanggan builder sekarang. Tadi ini query raw ya, sekarang builder. Nah, di builder ini juga sama. Kita juga harus tambahkan use illuminate lagi ya, illuminate di situ kita kasih support lagi sama seperti yang di raw SQL facade db. Nah, public fungsi lagi, public function index ya, karena tadi metodenya index ya, kita panggil. Nah, di sini kita kasih pelanggan masih sama, cuman bedanya di sini ini db langsung table. Nama tabel kita apa? Nama tabel kita adalah pelanggan. Maka kita tulis pelanggan dan kita tulis get di sini. Ini banyak lagi ya yang bisa kita pakai. Sekarang kita ingin get dulu untuk menampilkan data. Baru kita returnkan ke view, kita returnkan di view. Kita returnkan di view-nya pelanggan builder seperti ini. Nah, kita tulis sama seperti tadi data, terus kita tulis string pelanggan seperti ini. Jadi kalau kita coba lihat, kalau yang raw SQL dia select seperti ini ya, query SQL betul yang kita tuliskan. Tapi kalau query builder tidak ya, kita hanya menuliskan nama tabel kita. Nah, sedangkan di ininya, di dalam view-nya sama pelanggan builder.plate.php. Isinya apa? Ya kita buat sama saja dulu. Ini seperti ini. Kalau kita coba jalankan, kita buka yang baru ya. Pelanggan builder. Jalankan. Nah, hasilnya bakalan tetap sama. Jadi mau pakai raw SQL, mau pakai query builder, hasilnya tetap sama. Hanya saja beda cara pemanggilannya. Nah, terakhir
kita pakai yang namanya Eloquent ORM. Kita buat satu lagi controller kita, namanya bukan builder lagi tapi Eloquent ya. Enter. Sama di webnya juga kita tambahkan Eloquent. Kita tulis di sini Eloquent. Ini bisa kita kasih tanpa spasi ataupun mau kasih spasi juga tidak masalah ya. Terus kita kasih pelanggan. Sama, jangan lupa di bagian atasnya. Kita buka di sini. Nah, khusus untuk Eloquent ini kita perlu file modelnya. Maka kita buat di sini PHP artisan make, bukan controller lagi tapi make model. Nama model kita kasih saja namanya adalah pelanggan seperti ini. Pelanggan model lah ya. Kita enter. Nah, cara pemanggilannya kita tulis di sini use, berbeda dari yang sebelumnya. Kita use model, nah, terus model pelanggan seperti ini. Nah, cara pemanggilan datanya ini masih tetap sama ya, public function index, public function index, jangan tertambah T-nya tadi nanti jadi error lagi ya. Jadi kita tes di sini. String pelanggan lagi kita samakan saja. Nah, langsung nama models kita. Nama models kita adalah pelanggan model di sini. Kita tes all seperti ini. Nah, kita return kan. Kita view sama seperti yang tadi ke pelanggan Eloquent. Terus kita kirim dalam bentuk data dan data itu diambil dari variabel bernama pelanggan seperti ini. Ada error, kita coba cek errornya di bagian mana. Oh ya betul, ada ini ya, ada kurung siku yang tertinggal di sini. Sudah jalan. Kita perlu ini ya, perlu file view juga. Namanya adalah pelanggan eloquent.blade.php. Isinya apa? Ya, sama saja dengan yang tadi. Kalau kita coba jalankan lagi. Ini yang builder, kita coba jalankan yang Eloquent. Nah, di sini ada yang salah katanya. Kalau yang tadi tidak ada salah ya, kalau ini salah. Nah, kalau kita pakai Eloquent ORM, ada syarat yang harus kita lakukan, yaitu nama tabel kita itu harus ini ya, harus ada S di belakangnya. Jadi nama tabel kita tadi adalah pelanggan, harusnya pelanggan di situ. Tapi kita tidak buat itu karena tadi kita buat adalah pelanggan, maka kita harus ganti nama tabel kita. Ini jadi tadi ada models ya. Kita harus protected dulu dia. Protected tabel ya. Jadi nama tabelnya kita ganti menjadi pelanggan. Kalau kita coba jalankan. Nah, baru dia bisa tidak error lagi. Jadi secara default dia akan nama ini ya. Nama model ini adalah nama dari tabel kita. Jadi bisa saja tadi kita kasih namanya adalah pelanggan ya. Pelanggan di sini nama modelnya. Tapi nama tabel kita itu harus berakhiran S di belakangnya. Jadi kalau tidak berakhiran S, maka dia akan ini ya, akan mengatakan error bahwa dia tidak menemukan tabel itu. Karena secara default nama tabelnya adalah pelanggan, ada S di belakang. Sedangkan di database kita tidak ada S-nya, maka dia akan error seperti itu. Biasanya untuk nama models itu kita tulis adalah nama tabel kita. Jadi kalau nama tabel kita adalah models ya, kita coba hapus dulu. Ini kita hapus. Kita tes, ini kita hapus dulu. Kita buat sebuah model baru nih. PHP artisan models. Kita tulis pelanggan seperti ini. Nah, kita coba jalankan lagi. Use illuminate database. Bukan use illuminate ini ya. Bukan use illuminate ya, salah ternyata ini ya. Use app ya. Use app models pelanggan.
Kita coba jalankan. Dia error ya. Nah, karena kita coba lihat. Ini pelanggan ya. Kita panggil di sini juga pelanggan. Jadi isi yang di sini harus sama dengan yang use ini. Kita coba jalankan. Dia error. Dia tidak menemukan tabel bernama pelanggan di situ. Karena nama tabel kita adalah pelanggan, tidak ada S-nya. Karena secara default, kalau kita pakai LOKMLM, maka nama tabel kita harus diakhiri S di belakangnya. Nah, untuk mengakali itu, maka kita bisa ganti di bagian models kita. Kita kasih di bagian models protected ya. Protected tabel, namanya adalah pelanggan seperti ini. Jadi kita mengatakan bahwa untuk model pelanggan ini nama tabelnya adalah pelanggan, tidak perlu ada S-nya. Bisa saja dengan nama tabel lainnya, bebas. Tapi sebaiknya nama modelnya ya memang mencerminkan nama tabel yang ingin kita tampilkan ataupun kita ingin berinteraksi ke tabel yang mana. Kalau kita coba jalankan, baru dia tidak ada errornya. Untuk di LOKMLM, ada beberapa syarat yang memang harus kita penuhi. Beda dengan query builder ataupun raw SQL. Kalau raw SQL, kita bisa langsung juga. Query builder juga kita bisa langsung. Kalau LOKMLM tidak seperti itu. Ada aturan yang harus dipenuhi. Salah satunya, nama tabelnya harus berakhiran S. Kalau tidak berakhiran S, maka kita kasih protected tabel seperti ini. Nah, dari 3 metode berinteraksi ini, yang disarankan hanyalah yang query builder dan juga LOKMLM. Sedangkan yang ORSQL tidak disarankan untuk kita gunakan dalam pembuatan database kita atau berinteraksi dengan database kita karena tidak disupport dengan keamanannya. Kata di bagian si Laravel juga mengatakan seperti itu. Jadi sebaiknya kalau mau interaksi pakai query builder juga boleh atau mau pakai yang LOKMLM juga boleh. Jadi nanti kita akan coba praktikkan kalau create, read, update, delete menggunakan query builder dan juga create, read, update, delete menggunakan LOKMLM. Nah, itu dia materi kita hari ini terkait dengan bagaimana cara berinteraksi dengan database. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.